근사한 얘기 할 줄 알았어. 카지노에서 일깨되던 Film yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan mendiang Suli ini dijamin bikin kalian pusing. Tapi tenang aja, ceritanya secara sederhana biar kalian bisa langsung paham. Singkat cerita, Real berkisah tentang seorang pria bernama Taeyong yang kehilangan ingatannya. Keadaan semakin diperparah dengan munculnya pria lain yang mengaku sebagai Taeyong yang asli. Loh, maksudnya gimana nih? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om putar dulu intronya. Di awal film, kita akan melihat seorang lelaki yang sedang berbincang dengan seorang psikiater di sebuah ruangan. Lelaki bernama Taeyong itu merupakan seorang pimpinan gangster dan mafia yang memiliki ambisi membangun sebuah kasino. Taeyong mengatakan pada Dr. Choi kalau ia sering melihat ingatan masa lalu yang membingungkan. Lalu, Taeyong membuka bajunya dan terlihatlah badannya yang seksi. Salfok. Dan terlihatlah tubuhnya yang dipenuhi oleh tato. Taeyong sendiri mengatakan kalau ia sengaja mentato tubuhnya untuk menutupi luka di sekujur tubuhnya. Gak lama kemudian datang seorang wanita yang gak lain adalah asisten Dr. Choi. Wanita itu bernama Yo-hwa. Ia menyerahkan hasil pemeriksaan Taeyong pada bosnya sambil sesekali melirik lelaki itu. Setelahnya Yo-hwa pun pergi. Kemudian Dr. Choi menghipnotis Taeyong. Lalu kita akan melihat ingatan Taeyong di mana saat itu ia sedang bertemu dengan rekan bisnisnya. Tapi tiba-tiba saja lampu menjadi padam. Lalu muncullah seorang lelaki misterius yang mencoba menembaki semua orang di ruangan itu. Saat Taeyong terbangun, ia mengatakan kalau ia nggak bisa melihat wajah lelaki misterius itu. Dan lelaki itulah yang selama ini ia cari. Lalu Taeyong kembali mengingat masa lalunya ketika mengalami kecelakaan. Saat itu juga ada seorang pria yang bernasib sama seperti dirinya. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, Taeyong yang sudah sadar pun mengunjungi si lelaki yang kecelakaan dengannya kemarin. Seluruh tubuh lelaki itu dibungkus dengan pembalut. Dan anehnya, Taeyong malah mencoba mencekik lelaki itu. Tapi sebelum lelaki itu meninggal, tiba-tiba saja ia langsung mencengkeram tangan Taeyong. Karena kaget, Taeyong pun langsung berjalan keluar. Sepeninggal Taeyong, lelaki itu secara ajaib langsung bangun dari kasurnya. Lelaki itu menatap kacamata yang ditinggalkan oleh Taeyong. 6 tahun kemudian, Taeyong telah berhasil membangun bisnis kasinonya yang ia beri nama Sista. Di sana ada Taeyong yang sedang berdiri di hadapan para tamunya. Ia lalu memberi salam singkat pada mereka. Setelah dari sana, Taeyong ditelepon oleh Dr. Choi. Taeyong bertanya pada si dokter tentang orang yang akan diselidikinya. Dr. Choi pun mengatakan kalau orang itu sedang kehilangan teman beserta ingatannya, seperti halnya Taeyong. Ketika Taeyong melanjutkan perjalanan, terlihat seorang pria bertopeng tengah membuntutinya dari belakang. Si pria bertopeng ditemani oleh pengacaranya. Lalu si pengacara memberinya amplop berisi informasi lengkap tentang Taeyong. Si pengacara juga mengatakan kalau operasi wajah pria bertopeng itu sebentar lagi akan selesai. Dan ia pun bisa melepas topengnya. Dan ternyata si pria bertopeng itu menjalani operasi plastik untuk mengubah wajahnya supaya mirip dengan Taeyong. Hal itu ia lakukan karena ingin membalaskan dendamnya. Esoknya Taeyong yang dibantu oleh Yo-hwa terlihat sedang melatih tangannya di pusat rehabilitasi. Di sana juga ada si pria bertopeng yang sedang melakukan hal yang sama. Ketika Yo-hwa memanggil nama Taeyong, pria bertopeng itu ikut menoleh. Ternyata ia juga memiliki nama yang sama. Sepulang dari sana, si pria bertopeng tampak fokus melihat video Taeyong. Gak lama kemudian, pengacaranya datang dengan membawa sebuah alat ajaib yang bisa membuat si pria bertopeng mendengar apapun yang dikatakan Taeyong. Sementara itu, Taeyong terlihat sedang duduk di pinggir kolam tanpa mengenakan pakaian. Lalu datanglah Yo-hwa yang mengenakan kain merah. Dan sesuai dugaan kalian, keduanya pun langsung bercocok tanam. Di lain sisi, si pria bertopeng ternyata nggak mau kalah. Percakapan antara Taeyong dan Yo-hwa digunakannya untuk melatih rudalnya. Esoknya si pria bertopeng kedatangan tamu yang ternyata adalah Taeyong.
Rupanya si pria bertopeng berniat untuk menjadi investor di kasino milik Taeyong. Saat malam hari, si pria bertopeng mengajak Taeyong dan Yuhua makan bersama. Dan di sana muncullah seorang wanita yang merupakan pacar pria bertopeng itu. Wanita itu mengenakan baju yang sama persis dengan milik Yuhua. Merasa kesal karena selalu diplagiat, Taeyong pun mengancam akan membunuh si pria bertopeng. Scene lalu berpindah pada Yuhua yang baru saja selesai mandi. Gak lama kemudian, si pria bertopeng datang untuk mengajaknya minum-minum. Setelah diizinkan masuk, pria bertopeng itu melepaskan topengnya. Dan ternyata wajahnya kini sudah mirip dengan Taeyong. Ia juga mengatakan kalau Taeyong adalah pria yang berbahaya. Tak hanya mendekati Yuhua, pria bertopeng juga mendekati Dr. Choi untuk memudahkan jalannya menyingkirkan Taeyong. Sementara itu, Taeyong yang sedang berada di mobil tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria. Untungnya, Taeyong berhasil selamat. Esoknya, Taeyong menemui pria bertopeng dan menuduhnya sebagai dalang penyerangannya kemarin. Tapi pria bertopeng itu nggak mengakuinya. Ia justru berniat membantu Taeyong menemukan si pelaku. Singkat cerita, Taeyong pun berhasil menemukan markas si pelaku. Setelah terlibat perkelahian, Taeyong pun membakar tempat itu. Setelah urusannya selesai, Taeyong kembali meminta si pria bertopeng supaya nggak mengganggunya lagi. Tapi si pria bertopeng tetap keras kepala. Ia bahkan mentato tubuhnya seperti Taeyong. Karena sekarang udah mirip banget, kita sebut saja si pria bertopeng ini dengan Taeyong palsu ya. Di kasino, Taeyong palsu tampak memperhatikan Taeyong asli yang terlihat teler dan pusing. Saat Taeyong asli ke toilet, Taeyong palsu memberinya permen karet yang membuat Taeyong asli lemah dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Taeyong palsu lalu memakaikan kacamatanya pada Taeyong asli. Jadi sekarang yang asli itu yang ada badaknya ya gengs. Maksudnya yang pakai kacamata. Taeyong asli lalu dimasukkan ke dalam mobil dan ternyata adalah mobil milik Taeyong palsu. Keduanya pun bertukar tempat. Sayangnya di perjalanan, mobil Taeyong asli ditabrak oleh sebuah truk. Mobil Taeyong palsu pun ikut berhenti. Para penjahat kemudian menculik Yuhua. Taeyong asli yang masih terkapar pun kemudian membayangkan dirinya sedang berdiri di cermin. Di sana ia melihat dirinya dalam bentuk yang lain. Saat tersadar, Taeyong asli sudah berada di bak yang berisi es batu. Lalu ia pun segera mencari keberadaan Yuhua. Ia pun menyerang markas si penculik dengan dibantu para gangster kenalannya. Sesampainya di dalam, ia melihat temannya sedang sekarat. Lalu ia pun mengetahui fakta mengejutkan di mana ternyata Dr. Choi merupakan prajurit perang. Dr. Choi bisa membunuh orang dalam waktu tertentu hanya dengan menyuntikkan obat buatannya. Sementara itu di ruangannya, Dr. Choi tiba-tiba ditodong pistol oleh Taeyong palsu. Tapi dengan santainya, Dr. Choi malah menceritakan kejadian sesungguhnya. Ternyata ialah yang memanipulasi semua ini. Saat Taeyong asli dan Taeyong palsu kecelakaan, Dr. Choi menempatkan ingatan Taeyong asli pada Taeyong palsu. Karena itulah, selama ini Taeyong palsu merasa kalau dirinya adalah Taeyong asli. Lalu Dr. Choi mengajaknya melihat Yuhua yang sedang sekarat. Rupanya orang yang menculik Yuhua adalah Dr. Choi. Taeyong palsu pun berusaha menolong Yuhua. Tapi usahanya nihil karena Yuhua akhirnya meninggal. Scene lalu memperlihatkan Taeyong yang sudah berada di tempat Yuhua. Di sana ia menemukan sebuah chip berisi obat buatan Dr. Choi. Sementara itu, Dr. Choi terlihat mendatangi kasino Taeyong untuk mengambil koper berisi chip yang dibuatnya. Tapi tiba-tiba datanglah gangster yang menyerang kasino itu. Dan dengan mudahnya Dr. Choi menghabisi si ketua gangster dengan pistolnya. Ketika Dr. Choi berjalan keluar, ia bertemu Taeyong asli dan berniat membunuhnya. Tapi karena kehabisan peluru, ia pun malah terbunuh oleh Taeyong asli. Saat itulah Taeyong asli menemukan ingatannya kembali. Ternyata Taeyong asli dan Taeyong palsu adalah orang yang sama dengan kepribadian berbeda alias kepribadian ganda. Setelah ingatannya kembali, Taeyong terkena tembakan oleh salah satu gangster. Tapi karena pengaruh obat Dr. Choi, ia pun langsung pulih kembali. Usai menghabisi seluruh gangster, Taeyong asli berhadapan dengan Taeyong palsu. Namun karena telah mengetahui cerita sebenarnya dari Dr. Choi, Taeyong palsu memilih untuk pergi meninggalkannya. Dan ternyata di akhir film dijelaskan kalau Taeyong palsu bukanlah kenyataan. Taeyong palsu diciptakan oleh Dr. Choi untuk memanipulasi pikiran Taeyong.
sehingga lelaki itu nggak bisa membedakan antara realita dan yang bukan. Tujuannya adalah untuk menguasai harta milik Taeyong. Dan film pun berakhir.